Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Wicker Park. Film ini rilis tahun 2004 bercerita tentang seorang pria yang mencari mantan kekasihnya yang menghilang secara misterius. Terdapat banyak sekali plot maju mundur di film ini yang kemungkinan akan membuat sobat semua bingung jika tidak mengikutinya dari awal. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Di awal kisah, seorang pria bernama Matt datang ke sebuah toko perhiasan melihat sebuah cincin. Namun terlihat raut wajahnya tidak begitu bahagia. Di kantor, staf memberitahu bahwa Matt sudah ditunggu oleh kekasihnya yaitu Rebecca. Dan dia akan mengantar Matt ke bandara untuk menuju Hong Kong dalam perjalanan bisnis. Pria ini adalah Walter, kakak Rebecca, sekaligus orang yang membawa Matt masuk dalam perusahaan ini. Diketahui bahwa Matt sudah bertunangan dengan Rebecca dan sebentar lagi Matt akan menjadi bagian dari keluarganya. Beberapa waktu kemudian, Matt datang ke sebuah restoran Belushi untuk bertemu rekan bisnis dan Rebecca. Namun secara kebetulan Matt bertemu teman dekatnya yang bernama Luke di depan restoran tersebut. Luke bertanya apakah Matt masih bekerja di bagian pemasaran di New York. Matt mengatakan dirinya sudah pulang 2 minggu lalu. Luke bertanya kenapa tidak menghubunginya. Matt mengatakan dirinya pulang bersama seorang perempuan yang dikenalnya di New York. Dan kebetulan Matt bekerja untuk kakaknya. Lalu Luke meninggalkan kartu nama barunya dan meminta Matt untuk menghubunginya setelah urusan Matt selesai. Matt dan Walter bertemu klien dari Hong Kong. Mereka mengatakan bahwa pekerjaan Matt sangat memuaskan. Dan mereka meminta Matt untuk datang ke Hong Kong mengerjakan sebuah bisnis. Perempuan ini adalah Rebecca. Saat dia masuk, dia menabrak seorang perempuan tak dikenal yang terlihat buru-buru. Photographer. And here's my favorite sister. Oh, my sister. Mr. Han, Miss Chen. Hey, You can see Matthew's here, sweetie. Di sini jelas terlihat bahwa Matt tidak mencintai Rebecca sob. Entah apa yang dia pikirkan, namun dirinya tidak nyaman bersamanya. Rebecca memberi obat ke Matt untuk membantu Matt tidur di pesawat. Saat Rebecca memberitahu klien bahwa mereka akan menikah, tiba-tiba Matt tersendak dan meminta izin untuk menelpon. Dia datang ke ruang telepon dan di ruangan itu terlihat ada seorang perempuan yang sedang menelpon. Lalu Matt masuk ke kamar mandi sambil menunggu perempuan itu selesai. Dari dalam kamar mandi, Matt mendengar suara perempuan yang sedang menelpon. Dan Matt sangat kenal dengan suara ini sob. Suara ini adalah suara mantan kekasihnya yang bernama Lisa yang dulu tiba-tiba pergi meninggalkannya. Matt pergi keluar untuk mengejarnya. Dia melihat Lisa menabrak seseorang hingga sepatu haknya patah. Namun Matt tidak bisa lebih jauh lagi mendekatinya karena di depan ada Rebecca. Di momen ini Matt masih ragu apakah itu benar-benar Lisa atau bukan. Karena Matt tidak melihat jelas wajahnya. Lalu Matt pergi ke ruangan telepon. Sebenarnya Matt belum bisa move on dari Lisa sob. Karena dia sangat tergila-gila pada Lisa. Namun Lisa tanpa sebab meninggalkan Matt dan Matt berakhir menjalin hubungan dengan Rebecca. Lalu Matt mengingat 2 tahun lalu saat pertama kali dia melihat Lisa. Matt bekerja di sebuah toko elektronik. Kebetulan pemilik toko sedang memperbaiki sebuah handycam. Lalu Matt membantunya. Dan handycam itu berisi rekaman seorang perempuan bernama Lisa. Pertama kali Matt melihat perempuan ini, dia langsung jatuh hati sob. Setelah Matt memperbaiki handycam itu, dia mencobanya untuk menangkap gambar dan secara kebetulan perempuan yang ada di video ada di seberang jalan. Matt tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Namun ini semua benar terjadi. Dia tidak mau melewatkan kesempatan untuk mengenal perempuan itu, lalu dia berlari keluar dan Matt menabrak seorang pengunjung toko yang akan masuk. Matt mengikuti perempuan itu pergi yang ternyata dia masuk ke sebuah gedung tari. Melihatnya menari, Matt semakin jatuh hati padanya. Itulah awal di mana Matt tergila-gila pada Lisa. Lalu scene kembali ke waktu utama. Matt tidak sengaja menjatuhkan koran di ruang telepon dan ternyata di dalam koran itu ada sebuah amplop berisi kunci hotel. Matt menduga bahwa Lisa ada di sana. Lalu Rebecca mendatangi Matt dan mengatakan bahwa sudah waktunya Matt berangkat. karena penerbangannya sebentar lagi. Saat akan berpisah, Rebecca bertanya apakah kamu baik-baik saja.
Matt mengatakan dirinya baik-baik saja, padahal dalam hatinya merasa bimbang yang sangat luar biasa sob. Setelah Rebecca pergi, Matt membatalkan penerbangannya. Dia memilih untuk menemukan Lisa dan mengejar cinta sejatinya. Matt menelpon temannya dan mengatakan dirinya keracunan makanan sehingga harus menunda kedatangannya di Hong Kong. Matt akan ke sana dalam beberapa hari lagi. Lalu Matt pergi ke Hotel Drake dan pergi ke kamar Lisa. Saat dia masuk, tidak ada seorang pun di dalam sob. Namun kamar terlihat seperti sudah ditempati. Dan secara kebetulan Matt menemukan tempat bedak berwarna silver di kamar mandi. Matt tahu betul ini adalah tempat bedak milik Lisa. Akhirnya Matt memutuskan untuk menunggu Lisa kembali ke hotel karena Matt yakin Lisa ada di sini. Lalu tiba-tiba Matt ngantuk dan dia ingat bahwa beberapa waktu sebelumnya dia meminum obat yang diberikan Rebecca. Lalu scene mundur di waktu lampau. Matt mendatangi temannya yang memiliki toko sepatu yaitu Luke. Matt memberitahu bahwa dirinya sudah menemukan perempuan impiannya. Namun Matt belum tahu siapa namanya. Tiba-tiba Lisa ada di depan toko sob. Lalu Lisa masuk ke toko dan Matt memberitahu Luke bahwa perempuan itulah yang Matt maksud. Matt meminta sepatu ke Luke dan berpura-pura menjadi pegawai toko ini. Dia mendekati Lisa dan bertanya apa yang kamu butuhkan. Lisa mengatakan dirinya mau membeli sepatu hak dengan sol berwarna merah di bawahnya dan ukurannya 8,5. Saat Lisa memakainya, ternyata sepatu yang Matt bawa ukurannya 9,5. Luke memberitahu bahwa ukuran 8,5 kosong di persediaan. Lalu Matt meminta nomor telepon Lisa. Jika ukuran 8,5 ada, maka Lisa akan diberitahu. Lalu Lisa menulis sesuatu di kotak sepatu. Saat Lisa pergi, Matt membaca pesan yang Lisa tulis. Ternyata Lisa tahu kalau Matt mengikutinya. Lisa mengatakan jangan mengikutiku lagi dan temui aku di alamat ini besok. Beberapa waktu kemudian mereka berdua bertemu di sebuah kafe dan ternyata Lisa juga menyukai Matt sejak pertama melihatnya. Lisa menceritakan bahwa orang tuanya bercerai dan ibunya kembali ke Praha. Ayahnya ada di California, namun Lisa tidak pernah menemuinya. Lisa bertanya kenapa Matt ingin menjadi seorang fotografer. Matt mengatakan saat dirinya masih kecil dia senang melihat ikan. Dan mulai sejak saat itu dia memiliki pandangan bahwa harus ada seseorang yang mengambil foto-foto ikan ini. Mereka berdua melewati malam itu bersama dan sama-sama saling nyaman walaupun baru sebentar mereka berkenalan. Saat mengantar Lisa pulang, Lisa berterima kasih karena sudah menemaninya malam ini. Why? Okay. Tidak mau melewatkan kesempatan ini, Matt kembali ke apartemen Lisa dan mereka bercocok tanam sob. Scene kembali ke waktu utama. Matt terbangun dari tidur karena ada seseorang yang mengetuk pintu. Dia menyadari hari sudah siang dan Lisa tidak juga kembali ke hotel ini. Matt menemukan sebuah potongan koran berisi tentang seorang pria bernama Daniel. Karena merasa ini adalah petunjuk, Matt membawanya. Lalu Matt pergi ke toko Luke. Luke bertanya bukankah Matt ada di Hong Kong. Matt mengatakan bahwa dirinya melihat Lisa dan Lisa meninggalkan artikel ini. Seorang pria bernama Daniel akan memakamkan istrinya hari ini. Luke mengatakan bahwa Matt benar-benar gila. Matt membuang kesempatan karirnya pergi ke Hong Kong demi sebuah kotak bedak yang belum tentu milik Lisa. Luke bertanya, lalu bagaimana Rebecca? Apakah dia tahu Matt tidak jadi ke Hong Kong? Matt mengatakan dia tidak tahu. Matt masih penasaran dan ingin tahu kenapa Lisa pergi meninggalkannya waktu itu tanpa sebab. Semua ini tidak masuk akal karena Matt tahu Lisa sangat mencintai Matt. Lalu Matt meminjam mobil Luke untuk pergi. Luke mengatakan malam ini dirinya memiliki sebuah kencan dengan seorang gadis teater bernama Alex. Dan Luke tidak mau mengacaukannya. Matt mengatakan dirinya akan kembali sebelum jam 6 sore dan tidak akan mengacaukan acara Luke. Matt juga ikut senang mendengarnya karena Luke sudah menemukan gadis yang dia impikan selama ini. Matt datang ke Resto Bellucci dan meninggalkan sebuah surat. Lalu Matt bertanya ke bartender beberapa waktu yang lalu ada seorang perempuan yang berlari dan sepatu haknya patah di tempat ini. Matt meminta bartender memberikan surat ini jika dia kembali dan Matt meninggalkan nomor telepon milik Luke. Beberapa waktu kemudian Matt datang ke pemakaman membuntuti pria bernama Daniel.
Setelah pemakaman, Daniel mendatangi sebuah apartemen dan meninggalkan sebuah surat di depan sebuah pintu. Karena penasaran, Matt mengambil surat itu setelah Daniel pergi. Dan ternyata surat itu ditunjukkan untuk Lisa. Di dalam surat itu juga terdapat sebuah kunci apartemen. Daniel mengatakan sangat merindukan Lisa dan ingin bertemu untuk terakhir kalinya. Di momen ini Matt sangat bingung apa yang harus dia lakukan. Dia teringat masa-masa indah bersama Lisa yang sampai saat ini tidak bisa hilang dari pikirannya. Yang akhirnya Matt menulis sebuah surat dan meninggalkannya di bawah pintu apartemen. Matt berharap Lisa membacanya. Lalu Matt kembali ke toko dan Luke sudah menunggu lama. Luke mengatakan Matt mengacaukan kencanya. Matt mengatakan ini belum terlambat untuk Luke pergi berkencan. Lalu Matt bersedia menelpon Alex dan meminta maaf atas keterlambatan Luke. Matt meminta maaf karena telah membawa mobil Luke tanpa izin. Alex bertanya apa yang kamu lakukan dengan mobil Luke. Matt menceritakan bahwa dirinya pergi mencari perempuan yang selama ini dia cintai. Matt tidak bermaksud merusak kencan Luke dengan Alex. Beberapa waktu kemudian Luke datang ke sebuah gedung teater melihat Alex latihan. Di sini pelatih teater marah ke Alex sob karena Alex terlihat tidak fokus dengan dramanya. Di toko Matt menelpon Rebecca dan berpura-pura berada di Hong Kong. Seorang perempuan masuk ke apartemen dan menemukan surat di bawah pintu. Surat itu berisi pesan dari Matt. Matt meminta Lisa menemuinya di Wicker Park jam 3 sore. Keesokan harinya Matt datang ke Wicker Park menunggu Lisa. Namun beberapa waktu menunggu Lisa tak kunjung datang sob. Karena tidak mau menunggu akhirnya Matt datang ke apartemen Lisa. Dia masuk menggunakan kunci yang dia ambil dan mendapati surat darinya sudah berada di atas meja. Artinya Lisa sudah membaca suratnya. Matt juga mendapati sepatu H milik Lisa yang patah ada di tempat ini. Dia sangat yakin bahwa Lisa memang tinggal di apartemen ini. Lalu tiba-tiba Matt mendengar suara seseorang datang. Matt bersembunyi untuk mengejutkan Lisa. Dia pelan-pelan mendatangi Lisa, namun ternyata perempuan ini bukan Lisa yang Matt kenal. Lisa. Ow! Ow! I'm sorry, it's okay. No, don't call the police. I'm not gonna hurt you. Okay. Calm down. Calm down. Dia berteriak karena takut ada penyusup masuk ke dalam rumah. Matt mencoba memberitahu bahwa dirinya mengira Lisa yang tinggal di sini adalah Lisa yang selama ini dia cari. Surat yang Matt tinggalkan di bawah pintu adalah surat darinya. Perempuan ini mengatakan bahwa dirinya adalah Lisa dan dirinya tinggal di sini. Perempuan ini akan menelpon polisi. Namun Matt melarangnya sob. Matt tidak berniat jahat dan akan segera pergi. Lalu Matt bertanya, apakah hari Senin kamu ada di Resto Belushi? Perempuan ini mengatakan benar. Lalu temanmu menyewa kamar di Hotel Drake. Perempuan ini bertanya bagaimana kamu bisa tahu tentang hal itu. Matt benar-benar bingung, dia merasa dirinya gila sudah melakukan semua ini. Ternyata yang Matt kejar bukan Lisa yang selama ini dia cari, melainkan orang yang berbeda. Matt juga mengatakan dirinya banyak berhayal berharap menemukan Lisa. Lalu Matt mengembalikan kotak bedak yang dia temukan di Resto Belushi. Matt mengira itu milik Lisa kekasihnya, namun ternyata bukan. Saat Matt akan pergi, perempuan ini melarangnya sob. Karena didapati tangan Matt berdarah, perempuan ini mengatakan dirinya suster di rumah sakit dan akan mengobatinya. Dia juga mengatakan Matt terlihat jujur dan tidak seperti orang yang memiliki niat jahat. Matt mengatakan saat di restoran, Matt yakin sekali perempuan yang dilihatnya adalah Lisa yang dia kenal. Dan saat ini Matt sadar bahwa semua itu hanya halusinasi yang selalu membayanginya. Matt bertanya siapa pria yang mengendarai Cadillac yang datang ke sini beberapa waktu lalu. Perempuan ini mengatakan Daniel. Daniel sangat terobsesi dengannya dan sangat membuatnya takut. Itulah sebabnya perempuan ini menyewa kamar hotel agar Daniel tidak bisa menemukannya. Jika berada di apartemen, dia pasti akan datang ke sini. Matt berterima kasih karena sudah tidak lapor polisi untuk hal ini, dan perban ini sangat membantu. Lalu Matt pamit untuk pulang karena Matt tidak mau mengganggu istirahatnya. Matt mengatakan dirinya sudah sangat terlambat untuk pergi ke Hong Kong. Matt akan mencoba mencari pesawat baru untuk pergi ke sana. Karena apa yang Matt kejar ternyata hanya sebuah halusinasi. Lalu perempuan ini bertanya apakah masih ada pesawat berangkat tengah malam seperti ini. Dia meminta Matt untuk menginap di sini karena dia takut Daniel akan datang. Matt bertanya apakah kamu tidak takut jika Matt menginap di sini.
Perempuan ini mengatakan kamu tidur di sofa dan semuanya akan baik-baik saja. Karena memang kondisi sudah malam dan tidak mungkin ada pesawat lagi, akhirnya Matt mau menginap di tempat ini sob. Di luar apartemen, Daniel melihat mereka berdua dari jendela dan menduga Lisa sudah memiliki kekasih baru. Saat Matt tidur, tiba-tiba perempuan ini mendekati Matt dan mengagetkannya. Matt bertanya, apa yang kamu lakukan? Perempuan ini mengatakan dirinya memandangi Matt yang sedang tidur. Tiba-tiba saja perempuan ini melepas bajunya. Dan seperti kata orang tua zaman dulu, rezeki jangan ditolak. Lisa! Hey! How are you? Lalu scene kembali ke waktu lampau di mana Matt menemui Lisa dan ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting. Matt mengatakan dirinya mendapat kesempatan untuk pergi ke New York dan bekerja di sana. Lisa sangat senang mendengarnya. Matt mengatakan bahwa Lisa adalah satu-satunya alasan Matt akan menolak tawaran itu dan ingin tetap di sini bersama Lisa. Lalu Matt bertanya, maukah Lisa pergi ke New York dan hidup bersamanya di sana? Matt sudah mengumpulkan uang dan uangnya cukup untuk membayar sewa. Dan kedepannya Matt bisa menghidupi Lisa dari hasil kerjanya. Lisa tidak menjawab dan mengatakan dirinya terlambat untuk latihan tari. Lisa pergi sambil mengatakan percayalah padaku dan temui aku besok di Wicker Park jam 3 sore. Keesokan harinya Matt datang ke Wicker Park menunggu Lisa. Namun beberapa waktu menunggu Lisa menghilang tanpa jejak. Matt mendatangi gedung latihan Lisa. Pelatihnya mengatakan Lisa ikut tur keliling Eropa dan dia terpilih berangkat secara dadakan. Mendengar hal ini, Matt benar-benar tidak percaya dengan apa yang Lisa lakukan. Lisa pergi tanpa alasan dan tanpa menghubunginya sama sekali. Matt benar-benar kecewa dan merobek semua foto Lisa yang ada di kamar. Dia tidak menyangka Lisa melakukan hal seperti ini kepadanya. Lalu scene kembali lagi ke waktu utama. Matt bangun dari tidur dan tidak percaya dengan apa yang sudah dia lakukan semalam. Dia bercocok tanam dengan perempuan yang bahkan Matt sendiri tidak mengenalnya. Saat perempuan ini ingin membuat kopi, terlihat dia bingung di mana kopi disimpan. Seolah-olah rumah ini asing baginya. Suasana menjadi canggung karena mereka berdua sama-sama tidak menyadari apa yang sudah mereka lakukan semalam. Lalu perempuan ini pamit akan berangkat kerja. Dia juga memperbolehkan Matt untuk tinggal di sini sementara waktu. Perempuan itu membawa sapu tangan milik Matt secara diam-diam. Lalu dia mengingat saat dirinya berada di Resto Belushi. Saat Matt akan masuk ke ruang telepon, ternyata perempuan yang ada di dalamnya benar-benar Lisa sob. Dan saat itu Lisa sedang menelpon perempuan ini. Lisa mengatakan ingin tinggal di apartemen perempuan ini untuk sementara waktu agar Daniel tidak menemuinya. Dan sepatu Lisa benar-benar patah saat berlari. Matt tidak berhalusinasi karena Lisa benar-benar ada di sana, namun Matt tidak menyadarinya. Dan ternyata di restoran itu ada Matt, ada Lisa, dan ada perempuan tak dikenal ini yang merupakan teman Lisa. Namun belum diketahui pasti apa yang perempuan ini rencanakan. Kembali ke waktu utama, saat Matt akan pergi, dia melihat lagi sepatu hak yang patah milik Lisa. Matt masih yakin bahwa ini adalah sepatu Lisa. Atau hanya sebuah kebetulan sepatu mereka sama, bahkan ukurannya juga. Perempuan ini menangis di mobil dan mengingat kejadian masa lalu. Ternyata perempuan ini dulu adalah tetangga apartemen Lisa. Dia selalu mengamati apa yang Lisa lakukan dan selalu menirunya sob. Hingga pada suatu hari Lisa bertengkar dengan kekasihnya dan dia keluar lewat jendela menghampiri kamar perempuan itu. Dan inilah awal mula Lisa mengenalnya. Scene kembali ke waktu utama, ternyata perempuan ini tidak berangkat kerja melainkan datang ke apartemen miliknya sendiri menemui Lisa. Dan apartemen yang semalam ditiduri oleh Matt memang benar apartemen Lisa. Lisa di sini untuk menghindari Daniel. Lisa mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke London. Temannya baru saja membuka usaha dan Lisa akan ikut bersamanya. Dan Lisa meminta izin untuk menginap lagi di sini karena besok sore dirinya berangkat. Matt datang membeli tiket pesawat menuju Hong Kong. Staff bilang bahwa tidak ada jadwal ke sana hari ini.
Namun staf akan membantu Matt dan meminta Matt kembali lagi ke sini jam 4 sore. Kemungkinan ada pembatalan dan Matt bisa berangkat malam ini. Karena merasa semua ini hanyalah halusinasi, dia membuang kunci apartemen Lisa ke selokan. Matt menyerah mencari Lisa dan akan melanjutkan hidupnya. Lisa mengajak perempuan ini ikut bersamanya pindah ke London. Perempuan ini mengatakan tidak bisa. Pekerjaan di rumah sakit mulai membaik dan ada pria yang mendekatinya. Karena penasaran, Lisa meminta perempuan ini menceritakan bagaimana pria itu. Matt menemui Luke dan menceritakan semuanya sob. Ternyata Lisa yang dia temui adalah perempuan yang berbeda. Hanya kebetulan dia memiliki tempat bedak yang sama dan sepatu yang sama dengan yang Lisa miliki. Matt bertanya bagaimana kencanmu dengan Alec. Luke menceritakan malam itu Luke pergi ke teater melihat Alec tampil. Dia mendapati pelatihnya so pinter dan marah-marah pada Alec. Padahal menurut Luke penampilannya luar biasa. Dan di momen ini gila banget sob. Super late by the time. So we went out, had a couple. Ternyata Alec adalah perempuan tak dikenal yang tidur dengan Matt dan sahabat Lisa. Dia berbohong kalau bekerja di rumah sakit padahal dia seorang pemain teater. Dan saat ini Luke tergila-gila padanya. Saat perjalanan pulang, Luke menceritakan kisah Matt dan Lisa, di mana Matt mengorbankan karir untuk mencari Lisa. Tiba-tiba Alec merasa tidak enak badan dan meminta Luke untuk mengantarnya pulang. Di momen ini Luke ingin sekali masuk ke kamar Alec, namun Alec menolaknya. Dan hal ini membuat Luke sedikit kecewa. Setelah Luke pergi, Alec tidak masuk ke apartemen itu sob. Karena ternyata apartemen itu bukan miliknya. Lalu Alec naik taksi pulang ke apartemen Lisa. Dan inilah momen di mana Alec menemukan surat di bawah pintu. Scene kembali ke waktu utama, Matt ikut senang mendengar kabar bahwa Luke dan Alec sama-sama saling mencintai. Luke memberitahu bahwa nanti malam akan ada pertunjukan teater dan Luke akan mengajak Matt untuk hadir ke sana. Namun Matt mengatakan malam ini dirinya harus terbang ke Hong Kong. Saat membereskan pakaian, Lisa mengatakan bahwa kotak bedak miliknya menghilang. Lisa berharap kotak itu ketinggalan di hotel karena itu satu-satunya peninggalan dari neneknya. Lalu Lisa melihat sapu tangan di tas Alec yang tidak asing baginya. Lisa bertanya dari mana Alec mendapatkan ini. Alec berbohong dan mengatakan itu milik seorang dokter bedah. Lisa memberitahu bahwa sapu tangan ini mengingatkannya pada kekasihnya yaitu Matt. Lalu scene mundur lagi di waktu lampau. Alec berada di Wicker Park dan melihat Matt sedang membeli makanan. Dan Alec jatuh hati pada pandangan pertama padanya sob. Dia mengikuti Matt pergi dan Alec melihat Matt masuk ke sebuah toko elektronik. Lalu di rumah, Alec membuat sebuah rekaman video ke Lisa, namun saat diputar rekaman itu tidak ada suaranya. Alec mengatakan dirinya tahu di mana tempat untuk menservisnya. Beberapa waktu kemudian Alec dan Lisa pergi dan Alec memberitahu bahwa dirinya menemukan seorang pria yang membuatnya jatuh hati. Namun Alec belum tahu siapa namanya. Tapi yang jelas Alec yakin pria itu belum memiliki pasangan. Lalu Alec pergi ke toko Matt untuk mengambil handycam yang diservisnya. Lisa tidak ikut dan akan berkeliling untuk mencari sesuatu. Dan inilah scene di mana Matt secara tidak sengaja melihat Lisa dengan handycam tersebut. Alec menyadari bahwa Matt tertarik dengan Lisa padahal Alec berharap Matt tertarik padanya. Saat Alec masuk, Matt buru-buru pergi dan menabraknya di pintu. Alec melihat hal ini dari toko dan hatinya benar-benar kecewa berat sob. Pria yang dia taksir ternyata malah suka pada temannya sendiri. Lalu scene kembali ke waktu utama di mana Alec mengatakan bahwa sapu tangan ini milik seorang dokter bedah. Lalu Alec meminjam mobil Lisa. Lisa diam-diam datang ke resto Belushi. Dia mengatakan ke resepsionis bahwa beberapa waktu lalu dia datang ke sini dan sepatu haknya patah. Lisa bertanya apakah ada yang menemukan kotak bedak berwarna perak. Bartender mengatakan bahwa ada seorang pria yang meninggalkan surat untuk Lisa. Saat Lisa membacanya, ternyata itu surat dari Matt. Matt mengatakan dirinya selama ini mencarinya. Matt menemukan kotak bedak milik Lisa dan Matt meminta Lisa menelponnya. Mendapati hal ini, Lisa tersenyum. Lalu Lisa menelpon Matt di nomor Luke. Namun Matt tidak mengangkatnya karena Matt sedang mandi sob. Dan Matt tidak tahu kalau telepon itu dari Lisa. Matt menemui Luke dan mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuan yang Luke berikan. Matt memutuskan untuk terbang malam ini dan melupakan Lisa.
Lalu Luke mengatakan bahwa hubungannya dengan Alex tidak baik-baik saja. Selama ini Luke berbohong tentang hubungannya. Dan Luke sangat berharap Matt bisa membantunya memperbaiki hubungan ini. Luke berencana mengajak Matt ikut bersamanya menemui Alex dan bicara padanya agar bisa dekat lagi dengan Luke. Matt mengatakan dirinya akan datang karena masih ada waktu sebelum pesawat berangkat. I get a kiss at the end of the night. I was thinking that if you came to the, I'd be so much more. And then I go to the back and tell her, guy I am, hung like a camel. Please, I wouldn't ask. I'll be there. Yeah. 7:30. All right. There you go. 59. Akhirnya Matt mendapat tiket penerbangan nanti malam. Namun di momen ini Matt masih bimbang. Dia benar-benar masih ragu untuk merelakan Lisa. Dia berhenti sejenak dan berpikir apa yang harus dia lakukan. Kebetulan Lisa juga ada di tempat itu sob. Dia membeli tiket untuk pergi pindah ke London. Namun mereka berdua sama-sama tidak melihat satu sama lain. Matt mengingat sepatu yang dia lihat di kamar apartemen itu. Dan itu satu-satunya petunjuk yang membuat Matt yakin bahwa itu milik Lisa. Kebetulan Matt berdiri tepat di mana tadi Matt membuang kunci. Matt memutuskan untuk mengambil kunci apartemen Lisa dan kembali ke sana. Di sisi lain, Alex terlihat sedang bersiap untuk pertunjukan. Saat pertunjukan dimulai, Matt benar-benar datang menemui Luke melihat pertunjukan. Alex yang melihat hal ini langsung gagal fokus saat pertunjukan sob. Namun dia masih bisa menutupi kegugupannya. Matt bertanya apakah itu yang bernama Alex. Luke mengatakan benar, karena Alex menggunakan cat wajah Matt tidak mengenalinya. Saat pertunjukan selesai, sutradara memberikan apresiasi ke Alex karena penampilannya memuaskan malam ini. Dan Matt pamit pergi ke bandara karena jadwal penerbangannya sebentar lagi. Saat Matt keluar dari gedung, dia berubah pikiran lagi sob. Dia tidak jadi ke bandara dan memutuskan pergi ke apartemen Lisa. Setelah pertunjukan, Alex menangis di ruang ganti. Luke membujuknya untuk keluar namun Alex tidak mau. Dia meminta Luke untuk meninggalkannya. Di momen ini Luke bingung. Baru saja Alex mendapat apresiasi karena penampilannya sangat bagus. Namun Alex malah bersedih. Alex bertanya apakah temanmu menemukan Lisa. Luke mengatakan tidak. Dia malah bertemu perempuan gila di sebuah apartemen. Mendengar hal ini, Alex semakin sedih sob. Karena ternyata Matt tidak pernah menganggapnya dan kejadian malam itu tidak berarti apapun untuk Matt. Lalu scene mundur beberapa waktu sebelumnya. Lisa meminta bantuan ke Alex di mana Lisa mendapat pekerjaan tur keliling Eropa secara dadakan. Saat ini Lisa mencari Matt namun tidak menemukannya. Pesawat Lisa akan berangkat 2 jam lagi. Lisa sudah menulis surat untuk Matt. Dan Lisa menitipkan surat tersebut pada Alex. Lisa juga memberikan kunci apartemennya. Jika Alex tidak bertemu Matt, maka tinggalkan saja suratnya di atas ranjang. Matt pasti akan datang menemukannya. Lisa juga memberitahu bahwa Matt mengajaknya pindah ke New York. Dan waktu itu Lisa belum memberikan jawaban karena Lisa terlambat latihan. Alex bertanya apakah kamu mau pindah bersamanya. Lisa mengatakan tentu, karena Lisa sangat mencintai Matt. Lisa juga memberitahu bahwa besok dia ada janji bertemu dengannya, namun karena ada tur mendadak, Lisa berharap Matt mendapat surat ini agar dia tidak berpikiran negatif. Mendengar hal ini, perasaan Alex benar-benar hancur sob. Dia yang pertama melihat Matt dan jatuh hati padanya, namun ternyata Matt malah jatuh hati pada Lisa. Lalu Alex mendatangi apartemen Lisa. Inilah awal di mana Alex bisa keluar masuk ke apartemen ini. Dia membuka pesan suara dan mendapati Matt menelpon Lisa beberapa kali. Dan secara sengaja Alex menghapus semua pesan suara tersebut. Keesokan harinya Alex melihat Matt berada di taman menunggu Lisa. Namun Lisa tidak kunjung datang. Setelah itu Alex menelpon Lisa dan mengatakan dirinya tidak menemukan Matt. Namun Alex malah mendapati Matt bersama perempuan lain di atas ranjang. Alex mengatakan bahwa Matt bukan orang yang baik dan harus ditinggalkan. Namun Lisa tidak percaya. Lisa sangat mengenal siapa Matt dan dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Scene kembali ke waktu utama. Alex meminta maaf ke Luke karena selama ini Alex hanya memanfaatkan Luke. Tapi Luke tidak paham apa yang sebenarnya Alex katakan. Saat Matt datang ke apartemen, Matt mendapati bahwa lemari pakaian sudah kosong. Lisa tidur di apartemen Alex. Dan Alex tidur bersama Luke di apartemennya. Pagi harinya Matt menelpon Luke dan yang mengangkat adalah Alex. Dia kaget dan memberikan telepon itu ke Luke. Matt mengatakan dirinya tidak jadi terbang ke Hong Kong dan saat ini Matt ada di apartemen Lisa. Mendengar hal ini, Alex buru-buru berpakaian dan pergi dari rumah Luke untuk menemui Matt.
Matt mengatakan dirinya masih bimbang untuk pergi karena apartemen ini seperti ada yang tidak beres. Matt benar-benar yakin Lisa pernah di apartemen ini, namun entah bagaimana perempuan tak dikenal itu mengaku bernama Lisa dan tinggal di sini. Matt harus menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Matt menutup telepon, Lisa menelpon Luke, dan hal ini membuat Luke terkejut. Luke mengatakan Matt akan datang ke sini dan Luke akan menyampaikan pesan pada Matt. Di luar, Alex menelpon telepon rumah apartemen dan Matt mengangkatnya. Matt mengatakan dirinya ada di apartemen dan akan menunggunya. Matt mulai curiga dengan perempuan yang mengaku Lisa ini sob. Lalu Matt memiliki sebuah ide untuk membuktikannya. Lisa meminta Luke menyampaikan pesan agar Matt datang ke tempat biasa mereka bertemu, yaitu Wicker Park jam 3 sore. Lalu Shin mundur lagi di waktu Lisa mengatakan ke Matt untuk menemuinya di Wicker Park. Lisa sudah berencana mengatakan dirinya mau ikut bersama Matt ke New York dan hidup bersama. Hanya saja Lisa mau mengatakannya saat ada di Wicker Park. Alex kembali ke apartemen Luke dan bertanya siapa yang menelpon. Luke mengatakan yang menelpon adalah Matt. Dia tidak jadi pergi ke Hong Kong dan baru saja Lisa yang asli menelpon Matt. Ini sebuah keajaiban karena mereka berdua akan benar-benar bertemu. Mendengar hal ini Alex terkejut sob. Lalu Alex segera pergi. Luke bingung dengan sikap Alex. Di mobil Alex mengingat kejadian saat di resto Belushi. Saat itu Alex bertemu Luke di depan resto. Luke mengajak kencan Alex, namun Alex masih menolak karena ada urusan pekerjaan. Dan Alex berjanji akan menghubungi Luke. Dan inilah scene di mana Matt bertemu Luke secara tidak sengaja di awal film. Saat Alex duduk di meja menunggu Lisa, secara kebetulan Alex melihat Matt juga ada di resto ini sedang bertemu klien dari Hong Kong. Alex tidak bisa membiarkan Lisa atau Matt saling bertemu. Lalu Alex buru-buru pergi dan ternyata yang bertabrakan dengan Rebecca di pintu adalah Alex. Dia mencoba menelpon Lisa namun tidak ada sinyal. Akhirnya Alex menggunakan telepon umum menelpon bartender dan menyuruhnya memberikan telepon itu ke Lisa. Lalu bartender meminta Lisa pergi ke ruang telepon. Dan inilah scene di mana Matt pergi ke ruang telepon. Alex mengatakan dirinya tidak bisa menemui Lisa di resto karena ada sebuah urusan. Dan Lisa meminta izin untuk menginap di rumah Alex karena Daniel akan datang ke hotel dan Lisa tidak mau menemuinya. Kembali lagi ke waktu utama, Alex kembali ke apartemen bertemu Matt. Dan di momen ini Matt membawa sebuah hadiah untuk Alex. Matt membelikan sebuah sepatu dan memakaikannya di kakinya. Namun ternyata sepatunya kebesaran. Alex mengatakan ukuran sepatunya 7,5 dan yang Matt bawa ukurannya 8,5. Mendapati hal ini, Matt semakin yakin bahwa sepatu hak yang patah itu bukan miliknya namun milik Lisa. Dan entah bagaimana perempuan ini ada di sini mengaku sebagai Lisa. Matt tetap tenang agar perempuan ini tidak curiga sob. Lalu Matt pergi dari apartemen. Alex menelpon Luke dan mengatakan ingin bertemu dengannya. Matt diam-diam mengikuti kemana Alex pergi. Dia datang ke sebuah restoran dan kebetulan Luke bertemu dengan Matt. Karena ini sebuah kebetulan, Luke mengajak Matt untuk bergabung dan Luke akan mengenalkan Alex pada dirinya. Di momen ini menurut saya pribadi gila banget sob. Come on. Kim, Susie Cole. I ran into it's Matthew. Matthew, Alex. Finally, you two meet. Hi. Hello. See. Hey. Want a cocktail? Excuse me. Ternyata Alex adalah perempuan yang mengaku sebagai Lisa yang Matt tiduri malam itu. Dan dia juga perempuan yang sangat disukai oleh sahabatnya sendiri. Alex dan Matt sama-sama terkejut dan bingung harus bagaimana menyikapi kondisi seperti ini. Luke bertanya ke Matt bagaimana perempuan yang mengaku Lisa. Matt dengan lantang mengatakan perempuan itu adalah seorang pembohong besar. Alex tiba-tiba tidak terima dan mengkritik bahwa Matt tidak tahu apa yang perempuan itu rasakan. Dan Matt tidak bisa menghakimi perempuan itu sebagai pembohong. Mungkin saja dia jatuh cinta dengan Matt sebelum Lisa ada. Dan dia melakukan segala cara sama seperti Matt yang melakukan segala cara untuk mendekati Lisa. Alex juga mengatakan bahwa cinta membuatmu bertindak tidak masuk akal. Luke tidak paham dengan apa yang mereka bicarakan. Dan Luke meminta untuk merubah topik pembicaraan. Lalu Luke memberitahu bahwa Lisa asli menelpon. Dan Lisa meminta Matt untuk menemuinya di tempat biasa mereka bertemu. Mendengar hal ini Matt sangat senang akhirnya Lisa yang selama ini dia cari muncul. Lalu Luke pergi mengambil minuman. Di kesempatan ini Matt bertanya ke Alex apakah selama ini kamu tahu bahwa Lisa ada di sini.
Sambil menangis, Alex mengeluarkan surat yang dulu Lisa titipkan saat akan pergi. Alex mengatakan dirinya melakukan ini semua karena Alex sangat mencintai Matt. Setelah membaca surat itu, Matt jadi tahu bahwa Lisa tidak bermaksud meninggalkannya dulu. Dan Matt terlanjur sakit hati karena mengira Lisa pergi tanpa sebab. Ternyata Alex lah yang memisahkan mereka berdua sob. Alex mengatakan saat ini Matt sudah tahu bagaimana perasaannya terhadap Matt. Dan Alex tidak akan mengejar Matt lagi karena semua keputusan ada di tangan Matt. Matt meminta maaf karena perasaan yang dia miliki hanya untuk Lisa. Lalu Matt pergi dari resto. Saat Luke kembali, Alex meminta maaf dan memutuskan hubungannya dengan Luke. Dia menceritakan semuanya ke Luke. Lisa berada di Wicker Park. Di sisi lain, Matt berlari mencari taksi, namun apesnya taksi-taksi yang ada semuanya penuh. Hingga beberapa waktu berlalu, Matt datang ke Wicker Park, namun Lisa tidak ada di sana sob. Matt menyadari bahwa Lisa ada di bandara dan akan pergi ke London. Lalu Matt mencarinya di bandara. Apesnya lagi Matt bertemu Rebecca. Dan hal ini membuat Rebecca terkejut. Rebecca bertanya kapan Matt kembali. Dalam kesempitan ini, Matt meminta maaf ke Rebecca selama ini Matt tidak pernah pergi ke Hong Kong. Dan Matt memutuskan hubungan dengan Rebecca karena Matt mengejar cinta sejatinya. Lisa menelpon Alex dan mengatakan dirinya sudah membuat janji dengan Matt di taman. Namun Matt tidak kunjung datang dan kemungkinan Matt benar-benar kecewa kepadanya. Di momen ini Alex meminta maaf dan mengatakan semuanya ke Lisa bahwa selama ini yang memisahkan Lisa dan Matt adalah dirinya. Karena sebenarnya Matt adalah pria yang dia sukai sebelum Lisa mengenalnya. Namun Matt malah menyukai Lisa sebelum Matt mengenal Alex. Mendengar hal ini perasaan Lisa benar-benar campur aduk sob. Namun keajaiban terjadi. Setelah beberapa waktu mencari, Matt berhasil menemukan Lisa yang sedang duduk di tengah-tengah ramainya pengunjung. Dan momen ini menjadi momen terbaik untuk menutup film. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.